Bab 57 tingkat keempat jari bintang. Metal Wall Rebound. Perubahan mendadak itu mengejutkan tetua berjubah abu-abu itu. Teknik dinding logam cukup populer di antara teknik penguatan tubuh, sebagian besar pembudidaya hanya bisa melatihnya ke tingkat keempat. Namun, Zhao Feng telah melatihnya ke tingkat kelima. Tingkat kelima teknik dinding logam berarti tidak hanya pertahanannya meningkat pesat, tetapi juga memiliki efek rebound tertentu. Jika ini dalam perkelahian, Zhao Feng hanya perlu menggunakan gerakan ini dan dia langsung bisa memantulkan serangan dari pembudidaya peringkat keempat dan kelima dan melukai mereka dengan serius. Pria Parubaya tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng melakukan gerakan ini. Tubuh kuat Zhao Feng telah menepis serangan itu dan dia telah menerima luka ringan dari rebound. Zhao Feng menggunakan gerakan terkuatnya saat lawan linglung. Cahaya hijau redup datang dan menembus tubuh pria Parubaya itu. Kultivator lain dari peringkat ke-6 memiliki hidupnya berakhir. Ketidakpercayaan dan keterkejutan ada di wajah sesepuh berjubah abu-abu itu saat dia menyaksikan pemandangan dari jauh. Feri apung ringan. Zhao Feng sama sekali tidak ragu-ragu saat dia menggunakan keterampilan kecepatannya untuk berlari menuju gerbang depan keluarga Zhao. Saat ini, hanya ada 3 mil tersisa dan dengan kecepatannya, dia hanya membutuhkan waktu yang singkat. Anak nakal, kemana kamu lari? Tetua berjubah abu-abu berseru saat dia berubah menjadi kabur, mengejarnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Meskipun keterampilan kecepatan Zhao Feng sangat mendalam, orang yang mengejarnya adalah master bela diri. Jalan bela diri dibagi menjadi 9 peringkat dengan masing-masing 3 peringkat memiliki perbedaan besar. Penggarap peringkat ke-4 hingga ke-6 diberi nama seniman bela diri dan pembudidaya peringkat ke-7 hingga ke-9 dikenal sebagai master bela diri. Perbedaan antara keduanya seperti tebing. Zhao Feng mengedarkan Li Floating Fairy secara maksimal, tetapi dia masih merasakan angin di belakangnya semakin dekat dan dekat. Zhao Feng memperkirakan bahwa kecepatan lawan setidaknya 2 kali lipatnya. 15 napas kemudian, sesepuh berjubah abu-abu itu berada dalam jarak 10 meter dari Zhao Feng. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mendorong teknik pernapasan air crossing hingga batasnya. Dalam situasi itu, kecepatan Zhao Feng bahkan 10 hingga 20% lebih cepat dari biasanya. Kapal feri terapung ringan miliknya hanya membutuhkan sedikit lebih banyak kesempurnaan untuk mencapai level tinggi. Dia harus disingkirkan. Hati tetua itu bergetar saat dia melihat potensi Zhao Feng. Jika seorang jenius seperti dia hidup, dia akan bisa menjadi salah satu orang terkuat di Sun Feather City dalam 10 tahun. Menutup, ini semakin dekat. Hanya ada 2 mil antara Zhao Feng dan gerbang sekarang. Tapi pada saat yang sama, sesepuh berjubah abu-abu itu juga semakin dekat. Tetua berjubah abu-abu mengirimkan telapak tangan yang bersinar emas. Saat dia melakukannya, gelombang udara menyerang Zhao Feng. Menjadi master bela diri, sesepuh berjubah abu-abu tidak perlu bertarung dalam pertempuran jarak dekat karena dia bisa menyerang melalui udara. Gelombang udara menghantam Zhao Feng lebih dulu. Feri spasial yang mengambang ringan. Zhao Feng tiba-tiba melompat. Dia melompat lagi dan menggunakan gelombang udara sebagai pendorong. Serangan tetua berjubah abu-abu meleset. Zhao Feng mulai berteriak minta tolong saat dia berlari, berharap bisa menarik perhatian. Mati, melompat ganda, aku juga bisa. Orang tua berjubah abu-abu juga melompat di udara. Menjadi salah satu tetua keluarga Qiu, dia secara alami memiliki akses ke keterampilan kecepatan peringkat puncak dan dia telah melatihnya ke tingkat tinggi. Zhao Feng jelas bukan seseorang yang akan menunggu kematiannya dan pada saat yang penting, dia berhasil melakukan lompatan 3 kali lipat. Tapi dengan cara ini, keduanya menjadi lebih dekat. Kedua sosok itu mendarat di tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Cloud Slash Palm. Tetua berjubah abu-abu menyerang lagi, gelombang udara saja bisa langsung membunuh pembudidaya peringkat kelima. Zhao Feng menggunakan teknik dinding logam untuk segera memblokir tetapi bahkan kemudian, dia terluka. Jika itu adalah orang lain dari peringkat ke-6, mereka mungkin akan langsung lumpuh. Serangan melalui udara Martial Master dari peringkat ke-7 sedikit melemah karena kekuatan telah meninggalkan tubuh. Tetapi jika seseorang mencapai peringkat ke-8, serangan melalui udara akan setara dengan kerusakan yang mereka hadapi pada pertempuran jarak dekat. Menurut legenda, jika seseorang mencapai peringkat ke-9, serangan melalui udara akan lebih kuat daripada serangan tubuh ke tubuh. Beruntung bahwa yang lebih tua hanya dari peringkat ke-7 dan bukan yang ke-8.
Setelah Zhao Feng melakukan beberapa pukulan secara langsung, dia menggunakan gempa susulan untuk mendorongnya ke depan lagi. Awan membuka pegunungan. Saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengirim telapak tangan yang sangat kuat ke Zhao Feng. Serangan ini tidak bisa dihindari. Jika itu adalah orang lain dari peringkat ke-6 di Sun Feather City, mereka akan kehilangan setidaknya setengah hidup mereka jika tidak semuanya. Di bawah tekanan, mata Zhao Feng didorong hingga batasnya. Di matanya, gerakan sesepuh menjadi semakin lambat, bahkan perubahan pada tubuhnya dilihat oleh Zhao Feng. Bahkan kekurangan kecil dari sesepuh itu terlihat olehnya. Telapak angin misterius. Pada saat kritis, Zhao Feng menggunakan gerakan aneh itu. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan yang satu dengan aura surga. Pada saat itu, adegan dari gadis yang menggunakan gerakan itu muncul lagi dalam dimensi gelap gulita mata kirinya. Fakta bahwa dia telah menyalin Xin Wu Hengxuan dengan aura surga membuat Zhao Feng mendapatkan lebih banyak wawasan tentang telapak tangan. Gerakan macam apa ini? Tetua berjubah abu-abu merasa telapak tangan lawannya memiliki perasaan alami namun tidak dapat diraba. Telapak angin misterius. Zhao Feng melompat ke udara dan cahaya biru terbentuk di telapak tangannya saat dia menyerang. Telapak tangan sepertinya berasal dari alam itu sendiri. Awan membuka pegunungan. Keduanya bertabrakan dengan keras. Sebuah lubang besar tertinggal di mana dua gerakan bentrok. Zhao Feng merasakan kekuatan batin yang kacau dan sangat kuat mengalir ke tubuhnya. Bahkan teknik dinding logam tingkat kelima tidak dapat menghentikannya. Perbedaan sebenarnya di antara mereka adalah tingkat kultivasi. Zhao Feng memuntahkan seteguk darah, tetapi masih menggunakan energi yang tersisa untuk mendorongnya lebih jauh. Wajah tetua itu memutih saat darah bocor dari mulutnya. Jika ada penonton, mereka akan tercengang karena seorang master bela diri dari peringkat ke-7 telah terluka oleh pemuda peringkat 6. Dalam hal kekuatan, telapak tangan Zhao Feng saat itu tidak akan melampaui jari bintang, tetapi kedalaman keterampilan ini telah melampaui batas seni bela diri peringkat puncak. Ada penekan tertentu antara seni bela diri. Di atas seni bela diri peringkat puncak adalah seni bela diri suci, perbedaan antara keduanya seperti langit dan tanah. Telapak angin misterius Zhao Feng telah melampaui serangan tetua dalam hal kedalaman. Inilah salah satu kelebihan yang dimilikinya. Satu lagi adalah teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima, membuat kekuatannya bahkan lebih kuat daripada yang lebih tua. Keuntungan terakhir yang dimiliki Zhao Feng adalah bahwa tetua itu terluka saat melawan sosok perak dan Zhao Feng telah melihat luka yang diderita si tetua dan mengenai titik-titik itu dengan tepat. Oleh karena itu, sesepuh telah terluka dan dia bahkan tidak beristirahat atau menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada resiko dia mati. Hahaha, kita akan bertemu nanti. Zhao Feng tertawa saat dia berlari menuju gerbang depan. Penatua berwajah pucat hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap Zhao Feng yang melarikan diri. Zhao Feng semakin dekat dan lebih dekat ke gerbang depan dan pada saat ini, dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu bergabung kembali ke malam. Zhao Feng menghela nafas lalu meminum beberapa pil obat. Zhao Feng duduk dengan kaki tertutup mencoba yang terbaik untuk pulih. Tanpa 10-15 hari pemulihan, saya tidak bisa sembuh total. Tapi sesepuh dari keluarga Qiyu bahkan lebih terluka. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh dengan sensasi. Dia memiliki hak untuk bangga melarikan diri dari master bela diri dan melukainya. Tetapi Zhao Feng tahu bahwa ini hanya karena lawannya telah terluka dan telapak angin misteriusnya telah mencapai titik kritis. Untuk beberapa hari ke depan, Zhao Feng tetap di rumah, berkonsentrasi menyembuhkan dirinya sendiri. Saat dia memulihkan diri, dia tidak bisa melatih sebagian besar keahliannya seperti teknik dinding logam dan jari bintang, jadi dia menggunakan waktu itu untuk mencoba dan mendapatkan wawasan dari dua adegan berbeda. Pemandangan itu milik gadis dari Ngarai dan yang lainnya dari Xin Wu Heng. Langkah Xin Wu Heng lebih sederhana untuk dipahami dan dalam 2 hari, Zhao Feng telah mempelajarinya. Kemudian, Zhao Feng mulai mendapatkan wawasan di telapak angin misterius dan jari bintang. Meskipun Mysterious Wind Palm hanya 1 langkah, kesulitannya gila. Karena itu, kemajuannya lambat. Zhao Feng harus lebih berkonsentrasi untuk mendapatkan wawasan di jari bintang dan dibandingkan dengan telapak angin misterius, itu lebih mudah. Fakta bahwa dia telah mempelajari gerakan Xin Wu Heng membuatnya lebih mudah untuk memahaminya. Perlahan tapi pasti, pencerahan bintang jari Zhao Feng telah mencapai tingkat keempat.
Selama beberapa hari pertama, dia tidak bisa berlatih dengan benar karena dia masih terluka. Tetapi ketika dia telah sembuh 70 hingga 80%, Zhao Feng mulai berkultivasi sekali lagi. Ujung jari Zhao Feng menusuk berkali-kali, dan kekuatan batinnya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Sejak saat dia mempelajari gerakan Xin Wu Heng, jari bintang Zhao Feng telah meningkat dengan kecepatan yang konyol. Tiba-tiba, cahaya biru samar keluar dari ujung jari Zhao Feng. Sebuah lubang kecil muncul di dinding. Jari bintang spasial telah tercapai. Bab 58 Perintah Pengurungan. Jari bintang spasial. Kebahagiaan melonjak di dalam hati Zhao Feng. Pada saat ini, jika ada orang lain yang hadir, mereka akan terkejut. Mungkinkah pemuda ini telah mencapai peringkat ke-7 pada usia yang begitu muda? Semua orang tahu bahwa hanya martial master yang bisa melepaskan kekuatan batin mereka ke udara. Menyerang melalui udara, ini adalah level yang diimpikan oleh sebagian besar pembudidaya. Tapi, Zhao Feng bukanlah seorang master bela diri, kultivasinya telah mencapai peringkat ke-6 belum lama ini. Ini semua karena Starfinger mencapai level ke-4. Pada tingkat ke-4, seseorang dapat memadatkan kekuatan batin mereka dan menembakkannya ke udara. Jelas, keterampilan ini jauh lebih sulit untuk dilatih sehingga orang lain, bahkan Penatua Zhao yang menjaga perpustakaan seni bela diri, baru mencapai tingkat ketiga saat itu. Penatua Zhao mengira bahwa keterampilan ini mungkin merupakan seni bela diri suci setengah langkah. Bahkan para jenius harus setidaknya berada di peringkat ke-7 untuk melatih keterampilan ini ke tingkat ke-4. Oleh karena itu, tidak pernah terdengar para pembudidaya peringkat ke-6 menyerang melalui udara. Cahaya hijau melintas di udara dan menghantam jendela sejauh 2 meter. Suara melengking terdengar saat jendela pecah. Karena Starfinger baru saja mencapai level ke-4, kerusakan yang ditangani olehnya tidak tinggi. Itu hanya kira-kira setengah dari kekuatan pertempuran jarak dekat. Tapi meski begitu, jari itu masih bisa langsung membunuh seniman bela diri normal. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan jari bintangnya. Di dalam pikirannya, dia masih mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang yang satu itu dengan perasaan surga. Zhao Feng entah bagaimana berhasil menusuk jari berturut-turut. Kerusakan yang ditangani oleh mereka adalah 60 hingga 70% dari serangan pertempuran jarak dekatnya. Tetapi begitu jaraknya melampaui 2 meter, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Jika Zhao Feng membunuh, dia bisa membunuh hampir semua pembudidaya di bawah peringkat ke-7 hanya dengan satu jari. Zhao Feng yakin bahwa dia tidak akan bingung dengan melawan tetua keluarga Qiu lagi. Zhao Feng keluar dari kamar dan mencium udara yang menyegarkan. Saudara Feng sudah lama bermeditasi terpencil, jadi pasti ada semacam terobosan kan? Zhao Yufei berkata sambil tersenyum saat dia berjalan. Saya memiliki beberapa wawasan setelah pertemuan puncak. Zhao Feng menjawab. Alasan utama dia tidak meninggalkan kamarnya adalah karena dia dalam pemulihan karena dia terluka parah hari itu. Mendengar ini, Zhao Yufei segera menjadi bersemangat. Menjadi tetangga, keduanya sering bertemu sehingga pertengkaran kecil tidak bisa dihindari. Zhao Feng masih menekan kultivasinya ke peringkat ke-5, tetapi dia sering melepaskan yang satu dengan aura surga saat berdebat dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei meningkat pesat dan dia bahkan telah mempelajari seni bela diri tingkat atas. Irisan angin spiritual, cahaya ungu muncul di jemari gioknya saat dia memadatkan kekuatan batinnya ke telapak tangannya. Setiap irisan yang dibuatnya bisa menembus batu. Irisan angin spiritual, kapan Zhao Yufei memiliki keterampilan seperti itu? Zhao Feng berseru. Kedalaman selis angin spiritual hampir setara dengan jari bintangnya. Keuntungan dari spiritual wind slice adalah cepat dan tajam, sedangkan Starfinger berusaha untuk mendapatkan kekuatan murni. Haha, aku telah menjadi salah satu dari 4 jenius hebat, jadi ini adalah hadiah yang diberikan level tinggi kepadaku. Zhao Yufei berkata dengan gembira. Sepertinya cukup banyak hal penting yang terjadi saat dia pulih. Apakah saudara Feng tidak menerima hadiah apapun? Kali ini giliran Zhao Yufei yang merasa aneh. Enggak, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Secara logis, dia seharusnya mendapatkan hadiah yang lebih baik daripada Zhao Yufei karena peringkatnya bahkan lebih tinggi. Kamu harus pergi bertanya pada salah satu tetua. Zhao Yufei berkata. Saat berdebat dengan Zhao Yufei, Zhao Feng menemukan berita mengejutkan lainnya. Orang yang mengikat lebih dulu dengannya di puncak, Xin Wu Heng, telah lenyap. Sudah 10 hari sejak KTT berakhir.
Mengapa dia menghilang tanpa jejak? Zhao Feng merasa ini tidak sesederhana kelihatannya. Bisakah Xin Wuheng dibunuh? Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak dekat dengan Xin Wuheng atau apapun. Setelah berdebat, keduanya berpisah. Karena Zhao Yufei mendapat hadiah, saya harus mendapatkannya juga. Zhao Feng berpikir dengan percaya diri. Bagaimanapun dia telah mengikat untuk yang pertama. Tapi sekarang dengan kepergian Sun Wuheng, dia yang pertama. Segera, dia tiba di perpustakaan seni bela diri di mana dia melihat Penatua Zhao. Penatua Zhao. Zhao Feng menyapa sesepuh yang mengawasi perpustakaan. Kamu datang kepadaku untuk mendapatkan hadiah, kan? Kelelahan muncul di wajahnya. Ya, itu benar. Zhao Feng tidak menyembunyikan niatnya. Penatua memandangnya dengan kekaguman dan perhatian. Kamu melakukan lebih baik dari yang saya harapkan di puncak. Kamu menyanjungku. Jika saya tidak mendapat bantuan dari Penatua Zhao, maka saya tidak akan memiliki pencapaian seperti itu hari ini. Zhao Feng dengan rendah hati berkata, tidak sombong sama sekali, kamu memang jenius yang bisa dibentuk. Beberapa hari yang lalu, aku meminta kepala keluarga untuk mengizinkanmu di lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri? Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Di sekte Zhao, lantai 3 hanyalah legenda. Itu belum pernah dibuka sebelumnya. Lantai 2 sudah berisi seni bela diri peringkat puncak. Lalu apa yang akan dipegang lantai 3? Arogansi yang diperlihatkan Zhao Linlong pasti ada dukungannya. 8 atau 9 dari 10 adalah bahwa itu terhubung dengan lantai 3. Meskipun tidak ada seni bela diri suci di lantai 3, masih ada beberapa seni bela diri suci parsial untuk para jenius untuk mendapatkan wawasan. Mereka yang budidayanya tidak cukup tinggi tidak akan mendapatkan apapun dari masuk. Oleh karena itu, lantai 3 ditutup. Hanya Zhao Linlong yang bisa masuk, meskipun budidayanya di bawah peringkat ke-7. Penatua Zhao menjelaskan. Pemahaman ditunjukkan di wajah Zhao Feng. Zhao Linlong telah menjadi yang pertama di kontes tanding keluarga dan sebagai anak angkat dari kepala sekte, dia bisa masuk ke lantai 3. Terima kasih, Penatua karena telah memberi saya kesempatan ini. Zhao Feng sangat berterima kasih. Sayangnya, ketua sekte sebenarnya menolak ini. Penatua Zhao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Dingin dan tidak adil merayapi hati Zhao Feng. Zhao Linlong hanya yang pertama di sekte Zhao, tetapi dia menjadi yang pertama di seluruh kota bulu matahari. Mungkinkah karena dia hanya murid cabang, sementara Zhao Linlong adalah kepala putra tiri sekte itu? Mengapa ketua sekte tidak setuju? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia ingin mendengar alasan pemimpin sekte itu. Apakah Anda bertemu dengan Qiu Mengyu setelah pertemuan? Penatua Zhao bertanya dalam-dalam. Itu benar. Zhao Feng menjawab, penuh pengertian. Keluarga Qiu dan keluarga Zhao adalah musuh dan fakta bahwa dia telah menerima undangan Qiu Mengyu dengan mudah menimbulkan kecurigaan. 2 mayat ditemukan dan setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa mereka mati karena skill yang mirip dengan Starfinger. Mata Penatua Zhao menatapnya. Zhao Feng berpura-pura terkejut. Apakah sekte berpikir bahwa saya membunuh mereka? Aku tidak percaya. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka berdua dengan hanya peringkat ke-5? Tetua itu menggelengkan kepalanya. Keduanya sama-sama mencapai puncak peringkat ke-6 dan mereka dari generasi yang lebih tua, jadi mereka memiliki akses ke seni bela diri tingkat tinggi. Jika seseorang logis dan tidak terbelakang, mereka akan tahu bahwa pembunuhnya bukanlah Zhao Feng. Jelas, ini menurut logika. Penatua Zhao mungkin tidak akan bermimpi bahwa pembunuhnya ada tepat di depannya. Seseorang melaporkan bahwa Anda secara pribadi pergi ke tempat Qiu Mengyu dan Zhao Tianjian dan rekannya. Meninggal di dekat wilayah sekte. Banyak orang dari posisi tinggi yang curiga jika Anda bekerja sama dengan keluarga Qiu untuk membunuh keduanya. Suaranya menjadi serius. Pertama, memang benar bahwa Zhao Feng telah bertemu dengan Qiu Mengyu. Kedua, Zhao Tianjian memiliki permusuhan dengan Zhao Feng dan dia meninggal tepat pada malam Zhao Feng kembali. Ini alasan yang cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Secara keseluruhan, dia hanyalah murid cabang. Tidak masalah apakah ada bukti atau tidak, pemimpin sekte akan menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak membiarkannya di lantai 3. Siapa reporternya? Mata Zhao Feng bergerak-gerak saat berpikir. Malam itu hanya ada Zhao Linlong, Zhao Yufei, Zhao Handel. Yang paling dekat dengan kepala sekte tidak diragukan lagi adalah Zhao Linlong. Tingkat tinggi telah memerintahkan sebelum kebenaran terungkap, Anda tidak boleh meninggalkan dasar sekte Zhao.
Tetua itu menghela nafas tak berdaya. Mata Zhao Feng menjadi tajam. Apakah ini perintah kurungan? Bab 59. Bab 59 tamu dari kota provinsi. Apakah keluarga memberi saya perintah kurungan? Zhao Feng sepertinya disiram dengan air dingin. Dia telah menempati posisi pertama di puncak, dan dia menerima perlakuan semacam ini daripada diperlakukan seperti pahlawan. Dia jelas bukan orang bodoh. Orang-orang yang bekerja sama dengan keluarga Qiyu adalah dua orang yang mati. Malam itu ketika dia kembali, jelas sudah direncanakan. Qiyu Mengyu mengundangnya untuk memberi mereka waktu menyiapkan rencana ini. Setelah rencananya berhasil dan Zhao Feng meninggal di dekat sekte mereka sendiri, bagaimana reaksi keluarga Zhao? Selain itu, seorang jenius mati dari sekte cabang tidak akan banyak memotivasi level tinggi untuk menemukan pembunuhnya. Bersantai, Penatua Zhao berkata dalam-dalam, selama saya masih hidup, mereka tidak memiliki bukti untuk melakukan apapun kepada Anda. Saya akan memastikan untuk menemukan kebenaran. Petik 2. Terima kasih atas perhatianmu, Tetua. Zhao Feng penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Sejujurnya, jika Zhao Feng tidak meminta Penatua Zhao membelanya, itu tidak akan sesederhana perintah kurungan. Urutan kurungan, saya tidak punya rencana untuk pergi kemanapun. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya dan dia tidak bisa repot-repot menjelaskan. Dia hanyalah murid cabang, tingkat tinggi sekte tidak mempercayainya. Jika dia menjelaskan kebenaran, kekuatan dan kultivasinya yang tersembunyi akan menyebabkan berbagai macam masalah lainnya. Kembali ke rumahnya, Zhao Feng dengan tenang duduk dan berkultivasi, sekarang lukanya hampir sembuh sepenuhnya. Dengan kultivasi peringkat ke-6, kekuatannya adalah tingkat atas di Sun Feather City, satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah Martial Master. Selain itu, Zhao Feng tidak menaruh perhatian pada orang lain. Aku akan meninggalkan keluarga Zhao, meninggalkan Sun Feather City dan melihat dunia luar. Zhao Feng memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya, dia telah kehilangan rasa memiliki di sini. Sejak dia melihat gadis misterius di ngarai, dia sangat merindukan dunia luar. Di dalam dimensi di dalam mata kirinya, telapak tangan gadis itu diputar bolak-balik. Hingga saat ini, dia masih belum memahami kedalaman yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Zhao Feng menghitung hari dan menyadari bahwa dia baru berusia 14 tahun. Dia telah berlatih keras akhir-akhir ini dan Li Microstep telah mencapai level puncak. Dia menyadari bahwa pemahamannya tentang seni bela diri tingkat tinggi menjadi lebih mudah karena dia memahami yang esa dengan aura surga. Itu mirip dengan master bela diri yang mempelajari seni bela diri peringkat rendah. Jelas, itu akan jauh lebih sederhana. Zhao Feng merasa bahwa bahkan jari bintang pun tidak lagi tampak begitu keras. Sekarang, jari bintangnya tidak jauh dari tahap akhir dari tingkat keempat. Pada hari Zhao Feng berusia 14 tahun, seorang tamu datang ke keluarga Zhao. Pada saat ini, semua anggota inti tingkat tinggi sekte Zhao ada di sana. Selain Penatua Zhao yang menjaga perpustakaan seni bela diri, semua tetua lainnya hadir. Apa yang keluarga saya miliki agar Tuan Ye datang secara pribadi? Kepala sekte tampak melihat sosok yang duduk di kursi kepala. Orang yang duduk di kursi pemimpin sekte adalah seorang pria parubaya sekitar 35 tahun. Dia tampak seperti manusia, seseorang yang tidak berkultivasi. Tetapi setiap tindakan yang dia lakukan, setiap napas yang dia ambil, mengejutkan para tetua. Hanya mereka dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi yang bisa merasakan bahaya yang memancar dari pria itu meskipun dia sudah menyembunyikan auranya. Saya mendengar bahwa keluarga Xin dan Zhao memiliki seorang jenius yang sangat berbakat. Saya dibawa perintah dari Lord Guanjun untuk menyelidiki ini. Setelah ini dikatakan, laju pernapasan semua orang yang hadir meningkat. Tuan Guanjun, keringat dingin mengalir dari kepala Zhao Tianchang. Menjadi kota di bawah kendali kota provinsi Guangjun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Tuan Guanjun? Keluarga Zhao berada di salah satu dari 12 kota di bawah provinsi Guanjun dan diktator provinsi itu adalah Lord Guanjun. Ceritanya sendiri adalah legenda. Lord Guanjun adalah salah satu dari 7 raja besar, dia memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Rupanya, dia pernah membunuh 200.000 tentara sendirian, membunuh 18 ahli bela diri dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi, dan membunuh jenderal musuh yang berada di peringkat ke-9.
Rupanya, Tuan Guanjun membunuh 5 hewan mematikan tingkat tinggi dalam satu pukulan, semuanya lebih kuat dari harimau gigi pedang bersayap yang pernah bertemu Zhao Feng. Rupanya, dia telah mencapai peringkat ke-9 sebelum berusia 30 tahun. Puluhan tahun kemudian, bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai jalur bela diri suci yang legendaris. Tidak masalah apakah legenda itu benar atau tidak karena Lord Guanjun adalah salah satu pembangkit tenaga listrik negara ini. Apa keluarga Zhao dibandingkan dengan itu? Dan sekarang, Tuan Ye ini telah datang ke sekte Zhao di bawah perintah dari pria itu. Seketika, orang-orang yang hadir saling memandang dengan penuh kegembiraan. Kami berani bertanya, siapakah jenius yang dicari Tuan Ye? Zhao Tianchang menyeka keringat di dahinya. Tuan Ye ini adalah dari peringkat ke-9 dan dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi salah satu tangan kanan Lord Guanjun. Di seluruh Sun Feather City, hanya ada sedikit peluang untuk memiliki pembudidaya peringkat ke-8. Dengan kekuatan Tuan Ye, dia bisa membunuh master bela diri semudah dia membunuh kucing dan anjing. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Menurut informasi saya, keluarga Xin dan Zhao sama-sama memiliki kejeniusan. Saya tidak tahu nama mereka. Saya baru saja pergi ke keluarga Xin tetapi hasilnya mengecewakan saya. Guru Ye tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak sempat melihat Xin Wuheng yang menghilang setelah pertemuan puncak. Masih tidak ada tanda-tanda dirinya bahkan setelah 1 bulan dan selain Xin Wuheng, keluarga Xin tidak memiliki pemuda yang luar biasa. Tanpa nama kami tidak tahu yang mana yang kamu bicarakan. Cahaya melintas di mata Zhao Tianchang. Guru Ye dengan santai berkata, itu mudah, keluarkan saja orang yang paling berbakat. Kepala sekte itu bertukar pandang dengan yang lain. Jika mereka berbicara tentang orang yang paling berbakat, maka mereka harus memilih antara Zhao Feng dan Zhao Linlong. Tetapi Zhao Feng baru saja menerima perintah kurungan dan mereka curiga dia bergabung dengan keluarga Qiu. Haha, mungkinkah sekte Zhao bahkan tidak tahu kejeniusan mereka? Tuan Ye tertawa saat dia melepaskan auranya. Saat itu, tekanan di dalam ruangan meningkat. Tekanan yang tak tertahankan menghancurkan Zhao Tianchang dan rekannya. Itu, ada satu. Zhao Tianchang dengan cepat berkata, kami memiliki kejeniusan yang luar biasa dalam sekte kami, dia adalah anakku Zhao Linlong. Dia mencapai peringkat ke-6 sebelum berusia 18 tahun dan dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang seni bela diri suci beberapa hari yang lalu. Petik 2. Zhao Linlong. Para tetua lainnya segera menganggukkan kepala mereka setuju. Memang benar Zhao Linlong memiliki kultivasi tertinggi di antara anak-anak muda. Selain itu, dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang seni bela diri suci parsial. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh beberapa tetua. Oh, bawa dia keluar. Tuan Ye sepertinya tertarik. Seseorang tangkap Zhao Linlong. Segera, Zhao Linlong berpakaian emas masuk ke ruangan dan menyapa semua orang yang hadir. Ketika dia menemukan bahwa kepala sekte tidak duduk di kursinya yang biasa, dia sangat terkejut. Dari situasinya, tampaknya para tetua tampaknya takut padanya. 18 tahun, peringkat 6, meh, rata-rata. Tuan Ye mengangguk sedikit, tapi dia tidak tampak senang. Rata-rata, Zhao Linlong merasa amarah merasuki hatinya. Para tetua tampaknya juga tercengang. Bagaimanapun, hanya ada Zhao Linlong yang mencapai peringkat ke-6 sebelum berusia 18 tahun. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Xin Wuheng dan Zhao Feng sama-sama mencapai peringkat ke-6 dengan Xin Wuheng mencapai peringkat 6 puncak. Zhao Linlong hampir 18 tahun dan Zhao Feng baru saja berusia 14 tahun. Bahkan dengan kultivasi peringkat ke-5, sudah jelas bahwa potensinya lebih tinggi daripada Zhao Linlong. Tunjukkan padaku beberapa keahlianmu. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Ya, Tuan Ye. Zhao Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Dari makna di mata ayah tirinya, dia tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirnya. Jari awan spasial. Zhao Linlong berseru dan menggunakan gerakan terbaiknya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan shadow step miliknya. Setelah menunjukkan keahliannya, Zhao Linlong tampak penuh percaya diri. Setiap jari yang dia keluarkan sepertinya meledak di langit. Baik. Para tetua tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala dan bersorak untuknya. Tapi di kursi tertinggi, Tuan Ye duduk tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bab 60 panggil Zhao Feng. Penampilan Zhao Linlong memang luar biasa.
membuang fakta bahwa dia memiliki kultivasi tertinggi. Setiap keterampilan yang dia tunjukkan sempurna. Jari awan spasialnya sekarang bahkan lebih baik daripada yang ada di puncak dan langkah bayangannya mendekati tingkat maksimal. Zhao Linlong mulai bekerja lebih keras setelah kekalahannya dan di bawah tekanan, kekuatannya menjadi lebih besar. Bahkan beberapa peringkat ke-6 dari generasi yang lebih tua bukanlah lawannya. Tidak buruk, kepala sekte dan tetua menganggukkan kepala. Dari sudut pandang mereka, kekuatan Zhao Linlong memang papan atas di Sun Feather City. Mereka berpaling ke Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana perasaanmu? Zhao Tianchang tidak bisa membantu tetapi bertanya. Setelah putra tirinya Zhao Linlong dipilih oleh Istana Guanjun, masa depannya tidak dapat diperkirakan. Hanya masalah waktu sebelum Sun Feather City dikendalikan oleh Sekte Zhao. Para tetua lainnya memandang dengan penuh harap. Jadi, begitu, kata-kata itu seperti palu yang memukul keras Zhao Tianchang. Bagaimana ini bisa biasa saja? Biasa saja, wajah Zhao Linlong memerah. Kemarahan melonjak di dalam hatinya. Menjadi jenius dengan kultivasi tertinggi dalam Sun Feather City, dia hanya menerima ulasan yang biasa saja. Oh ya, Linlong, bukankah kau mendapatkan sesuatu dari seni bela diri suci parsial? Pemimpin sekte itu memperingatkan. Seni bela diri parsial holy. Mata berbinar di antara para tetua. Hehe, beberapa minat akhirnya terlihat di mata Guru Ye. Ya, ayah tiri. Zhao Linlong menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tiba-tiba auranya berubah. Pada saat ini, Zhao Linlong memiliki aura yang dimiliki Xin Wuheng pada hari puncak tetapi jauh lebih redup, hanya sekitar 1/10 dari latar. Posisi hembusan angin, gelombang angin yang tak terlihat menyapu segala sesuatu dalam radius beberapa meter. Gesekan biasa ini bisa sangat melukai sebagian besar pembudidaya di bawah peringkat ke-7. Bagus, para tetua tidak bisa menahan tepuk tangan. Inilah yang sebenarnya mereka rasakan di hati, mereka tidak berakting. Wawasan mereka yang diperoleh ke seni bela diri suci parsial tidak lebih kuat dari Zhao Linlong. Setelah sorak-sorai mereka sekali lagi menatap Guru Ye dengan penuh harap. Seharusnya tidak ada masalah kali ini, bukan? Senyum tipis muncul di wajah Zhao Linlong. Ini yang disebut wawasanmu dari seni bela diri suci parsial? Kekuatannya bahkan tidak lebih kuat dari spasial Cloudfinger Anda? Kamu bahkan belum menyentuh sudut dari seni bela diri suci? Tak berguna. Suara dingin tanpa ekspresi terdengar di dalam ruangan. Keheningan terjadi. Bagaimana ini mungkin? Zhao Linlong merasa agak tidak puas. Namun, pria yang duduk di sana adalah salah satu dari sedikit peringkat ke-9 di negara itu. Peringkat ke-9 dari jalan bela diri. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak memiliki keberanian untuk menegurnya. Jenius yang saya cari, bukan dia. Tuan Ye berkata dengan kasar. Pada hari puncak, kedua Guanjun Corps tidak mengetahui nama Zhao Feng dan Xin Wuheng, tetapi mereka telah melihat potensi dan bakat mereka. Potensi keduanya menempati peringkat 5 besar Provinsi Guanjun. Dan kinerja Zhao Linlong bahkan tidak mampu mencapai 20 besar. Master Ye, budidaya Linlong adalah yang tertinggi di antara generasi muda. Zhao Tianchang berkata tanpa daya. Pada saat ini, para tetua lainnya menyadari siapa yang benar-benar diinginkan Tuan Ye, tetapi mereka telah mengurung orang itu. Inilah alasan Zhao Tianchang tidak menyebutkannya. Beberapa detik hening. Panggil semua anak muda dari peringkat 5 atau lebih tinggi ke sini. Tuan Ye memerintahkan. Zhao Tianchang segera melakukan apa yang dia katakan. Zhao Yufei, Zhao Qi dan Zhao Han semua datang ke kamar. Hanya ada 5 pemuda yang telah mencapai peringkat ke-5, Zhao Linlong, Zhao Feng, Zhao Yufei, Zhao Qi dan Zhao Han. Tapi hanya ada 4 yang hadir. Orang ini berasal dari Provinsi Guanjun. Kalian semua harus tampil bagus dan jika terpilih, kalian bisa dibawa ke Istana Guanjun. Zhao Tianchang menjelaskan. Segera, harapan muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan Istana Guanjun, keluarga Zhao mereka hanyalah seekor semut. Jika mereka dipilih oleh Istana Guanjun, masa depan mereka tidak dapat diukur. Orang pertama yang muncul adalah Zhao Han. Ketika dia naik, kekuatan dalam yang kuat dan dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Berfokus hanya pada kultivasi tidaklah baik. Tuan Ye menggelengkan kepalanya. Harapan padam dari mata Zhao Han. Di mata Tuan Ye, penampilannya adalah omong kosong. Adegan itu menyebabkan Zhao Linlong menghela nafas dan bahkan merasa sedikit baik. Zhao Qi kemudian naik berikutnya.
Rata-rata pemahaman Anda dapat dikelola. Reviewnya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, giliran Zhao Yufei. Zhao Yufei adalah yang termuda dan karena itu, dia pergi terakhir. Dia segera melakukan selis angin spiritualnya dan di bawah penggunaan teknik pernapasan air crossing, semua gerakannya indah. Akhirnya, cahaya datang dari mata Guru Ye yang tanpa ekspresi tidak buruk. Ini adalah ulasan terbaik yang dia berikan. Wajah Zhao Linlong sangat jelek. Dalam hal kekuatan dan kultivasi, dia dengan mudah melampaui Zhao Yufei. Tetapi Zhao Yufei baru berusia 14 tahun, oleh karena itu, potensinya jauh lebih besar. Para tetua tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa yang paling penting dilihat oleh Tuan Ye adalah Zhao Yufei. Tetapi jika mereka memikirkannya secara logis, Ye Zhao Yufei berasal dari cabang sekte utama dan dalam kondisi sumber daya rendah, dia masih melampaui apa yang dicapai Zhao Linlong pada usianya. Dia baik-baik saja, tapi bukan dia yang ada di laporan. Alis Tuan Ye berkedut, hati Zhao Tianchang dan rekannya mengepal. Tapi saat berikutnya kejadian yang paling tidak diinginkan terjadi. Tuan Ye, masih ada seorang jenius yang bahkan lebih baik dariku. Zhao Yufei memberitahu Tuan Ye. Sejak dia memasuki ruangan, dia bertanya-tanya mengapa Zhao Feng tidak hadir. Hanya dia yang tidak tahu bahwa Zhao Feng telah ditempatkan di bawah perintah kurungan karena dicurigai melakukan pengkhianatan. Dalam kondisi seperti itu, Zhao Feng dikeluarkan. Masih ada satu lagi. Wajah Tuan Ye menjadi gelap saat dia mengamati para tetua. Mereka yang dilihat oleh Tuan Ye merasa seolah-olah pisau telah mengiris mereka. Tuan Ye, situasinya seperti ini. Masih ada seorang pemuda di sekte itu, tapi dia dicurigai mengkhianati keluarga. Kemarahan melonjak di wajah Tuan Ye. Aku tidak peduli jika dia pengkhianat atau bukan, aku hanya ingin jeniusku. Suaranya yang kuat bergema di dalam ruangan. Zhao Linlong dan generasi muda lainnya merasakan kulit mereka menjadi dingin. Hanya suaranya saja yang bisa menyebabkan tekanan seperti itu. Sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh peringkat ke-9. Ambil Zhao Feng. Zhao Tianchang berhasil memeras kata-kata ini. Para tetua mendesah dalam hati mereka. Tinju Zhao Linlong terkepal dan giginya terkatup rapat, penuh keengganan. Bagaimana mungkin jenius teratas dari keluarga Zhao digantikan oleh seseorang dari sekte cabang? Zhao Feng tidak akan dipilih olehnya. Meskipun dia memang begitu, lalu kenapa? Aku masih akan membuatnya kehilangan muka. Zhao Linlong berkata dengan muram. Seorang pemuda tampan berjalan mantap ke dalam ruangan. Siapa yang datang ke keluarga Zhao hari ini? Dari situasinya, tampaknya para tetua dan pemimpin sekte semuanya berada di bawah perintah dari pria di kursi teratas. Saat dia membuka mata kirinya, dia merasakan tekanan kuat yang memancar darinya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kekuatan batinnya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Jika kekuatan batin Zhao Linlong dikatakan sepetak air dingin, maka kepala sekte itu bisa dikatakan bak mandi air panas mendidih. Tapi dibandingkan dengan pria berpakaian hijau ini, dia seperti logam. Kuantitas dan kualitasnya telah mencapai puncaknya. Sangat kuat. Zhao Feng dengan cepat menutup kemampuan mata kirinya. Orang di depannya mungkin orang terkuat yang pernah dia lihat sejauh ini, tidak termasuk gadis di ngarai. Siapa namamu? Tuan Ye bertanya. Zhao Feng. Suaranya mantap, tidak buruk. Minat terlihat di wajahnya. Aura dari nafasnya tidak menyebabkan pemuda di depannya panik dan entah bagaimana, dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui dirinya. Kultivasi nyata Zhao Feng berada di peringkat ke-6 dan ketika dia ingin menyembunyikannya sepenuhnya, bahkan Tuan Ye tidak dapat dengan mudah melihatnya. Bab 61 Tantangan Zhao Linlong. Hanya dari mata pertama saja, Tuan Ye telah memberikan pernyataan seperti itu kepada Zhao Feng. Kemarahan melonjak di hati Zhao Linlong. Kultivasinya adalah yang tertinggi dan penampilannya hanya biasa saja. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan dia menerima tidak buruk. Zhao Feng, ini adalah Tuan Ye dari Provinsi Guanjun dan dia mewakili Istana Guanjun untuk datang ke sini untuk memilih seorang jenius dari Sekte Zhao. Anda lebih baik melakukan dengan baik, ini adalah kesempatan Anda untuk bertobat atas dosa-dosa Anda. Zhao Tianchang, kepala sekte berhasil tersenyum, tetapi suaranya agak basi. Bertobat atas dosa-dosa saya? Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Yang ini melihat Tuan Ye. Zhao Feng dengan hormat membungkuk.
Tuan Ye mengangguk dan memberi isyarat kepadanya untuk tampil. Di bawah pandangan semua orang, Zhao Feng menarik napas untuk menenangkan dirinya. Ketenangannya jauh melampaui yang lain, bahkan Zhao Linlong atau Zhao Yufei tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Zhao Feng tidak menyadari bahwa aura aneh dilepaskan dari mata kirinya ke dalam tubuhnya dan pada setiap momen kritis, dia akan tetap tenang. Kejutan ditemukan di mata Guru Ye saat dia menyadari bahwa pemuda ini tidak sederhana. Tinju logam flamin. Pukulan pertama Zhao Feng adalah keahliannya yang paling dikenal. Seni bela diri peringkat inti. Para jenius dan tetua yang hadir terkejut. Keterampilan tinju peringkat inti Zhao Feng telah melampaui level maksimal dan telah melampaui keterampilan aslinya. Tidak buruk, Tuan Ye sekali lagi menganggukkan kepalanya. Zhao Feng terus meninju dan tanpa sadar, dia menggabungkan yang esa dengan aura surga ke dalamnya. Pukulan sederhana Zhao Feng sepertinya mengandung naga yang menyala. Saat tinjunya keluar, sepertinya dia memasukkan kekuatannya ke satu titik dengan sempurna. Seolah-olah pukulan sederhana itu mengandung wawasan yang lebih dalam. Seni bela diri peringkat inti. Tidak mudah melatihnya hingga level ini. Petik 2. Tetua itu menganggukkan kepala mereka, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati mereka. Tidak peduli betapa istimewanya itu masih seni bela diri peringkat inti dan tidak sebanding dengan seni bela diri peringkat puncak. Zhao Linlong memiliki penghinaan di matanya. Baik, suara kegembiraan yang ekstrim bergema di ruangan itu. Kejutan dan kegembiraan bersinar di mata Tuan Ye. Suara itu datang darinya. Zhao Tianchang dan Zhao Linlong hampir mati karena tersedak napas mereka sendiri. Mereka sepertinya melihat hantu. Review sebelumnya membuat mereka mengerti betapa sulitnya dia memberikan review yang bagus. Seni bela diri peringkat inti. Bagaimana ini mungkin? Zhao Linlong hampir tidak meledak. Dari level mereka tidak bisa melihat apa yang begitu istimewa tentang keterampilan tinju peringkat inti Zhao Feng. Hahaha, sepertinya jenius yang aku inginkan adalah kamu. Tuan Ye tertawa panjang, sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Terima kasih atas ulasan Anda. Zhao Feng juga tertegun. Awalnya, dia ingin memulai dari seni bela diri peringkat intinya, lalu mengembangkannya ke tinju naga marah dan kemudian jari bintang. Tapi ketika dia melakukan seni bela diri peringkat inti, dia entah bagaimana menggabungkan keduanya. Di mataku, kamu adalah jenius sejati. Tuan Ye turun dari kursinya. Anda adalah jenius sejati. Saat dia mengatakan itu, wajah Zhao Linlong berubah sangat jelek. Keengganan menjerit di dalam hatinya. Zhao Feng mendapat ulasan yang lebih baik hanya dari seni bela diri peringkat inti. Bagaimana dia bisa bersedia? Namaku Ye Lin Yun, mungkin kita bisa berteman nanti. Tuan Ye tampaknya sangat menghormati Zhao Feng. Adegan itu membuat Zhao Tianchang dan para tetua menjatuhkan rahang mereka. Mengapa ahli bela diri peringkat 9 mencoba dan menjadi teman dengan pemuda seperti itu? Bahkan Zhao Feng sendiri tertegun. Satu-satunya alasan yang bisa dia pikirkan adalah dia dengan aura surga. Dipastikan bahwa jika Xin Wu Heng tidak menghilang, dia juga akan dibawa oleh Tuan Ye. Tuan Ye, kamu terlalu baik. Zhao Feng tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya. Dia tidak berani memperlakukan Tuan Ye sebagai temannya. Ini sama seperti seekor semut dan seekor gajah berteman. Hehe, Zhao Feng, kamu terlalu rendah hati. Suatu hari Anda akan menyadari bahwa Anda akan memiliki hak untuk melakukannya. Ye Lingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat tegas. Adegan itu membuat yang lain sangat bingung. Zhao Linlong khususnya, dia sangat marah. Zhao Feng, apakah Anda bersedia bergabung dengan Guanjun Corps? Ye Lingyun bertanya. Mau atau tidak, bukankah ini hanya kata-kata yang tidak berguna? Selanjutnya, sikap Ye Lingyun terlalu baik. Zhao Feng berbicara dalam-dalam. Tujuan saya adalah meninggalkan Sun Feather City dan mengalami dunia luar, jadi saya bersedia. Memasuki istana Guanjun tidak bertentangan dengan tujuannya. Skala kota Guanjun jauh melampaui kota bulu matahari dan itu adalah panggung yang lebih luas baginya. Bagus, jika kamu bekerja keras, mungkin kamu bahkan akan menerima pelajaran pribadi dari Lord Guanjun. Ye Lingyun tersenyum. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Meskipun dia tinggal di Sun Feather City, dia masih mendengar tentang legenda Lord Guanjun karena dia adalah diktator tertinggi dalam radius 10.000 mil dan dia telah mencapai level yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Bahkan Sun Feather City, Sekte Zhao, berada di bawah kendalinya.
Sekte Zhao tidak memiliki status atau hak apapun untuk mencoba dan menyanjung orang-orang ini. Pada saat ini, Zhao Feng dengan jelas merasakan mata iri dari Zhao Linlong dan Zhao Han. Dia bisa memasuki istana Guanjun dan dia memiliki kesempatan untuk menerima pelajaran pribadi dari Lord Guanjun. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu? Zhao Han dan Zhao Qi dapat disingkirkan karena mereka tahu perbedaan antara Zhao Feng dan mereka. Mereka semua telah melihat penampilan Zhao Feng hari itu di puncak. Oleh karena itu mereka tahu bahwa mereka tidak berhak menegurnya. Tapi masih ada satu orang dan itu adalah Zhao Linlong. Dengan cemburu, keengganan dan iri hati membara di dalam hatinya. Mengapa? Dalam hal kultivasi, dia berada di puncak di antara generasi muda. Dalam hal seni bela diri, dia telah menyentuh batas-batas seni bela diri suci sebagian. Bahkan jika masih ada perbedaan di antara mereka, dia tidak akan menyaksikan dirinya dikalahkan hanya oleh pukulan peringkat inti sederhana Zhao Feng. Saya tidak setuju. Kemarahan di dalam hati Zhao Linlong akhirnya meledak. Keheningan menyelimuti ruangan. Linlong, tidak. Zhao Tianchang dan yang lainnya mencoba menghentikannya. Meskipun mereka bingung mengapa Ye Linyun memilih Zhao Feng, mereka tidak berani menanyainya. Mengapa Anda tidak setuju? Senyum ejekan muncul di wajah Ye Linyun. Beri aku kesempatan. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuktikan bahwa saya lebih kuat darinya. Bukankah itu aturan dunia ini bahwa hanya yang kuat yang bisa membuat pilihan? Zhao Linlong menatap Zhao Feng dan meletuskan auranya dari peringkat ke-6. Jika itu adalah serdadu keempat atau kelima yang normal, mereka akan ketakutan, tetapi Zhao Feng tampaknya tidak terpengaruh sama sekali meskipun budidayanya ditekan. Hanya yang kuat yang bisa membuat aturan? Saya akan memberi Anda satu kesempatan. Jika Anda bisa mengalahkan Zhao Feng, Anda juga bisa memasuki istana Guanjun. Petik 2. Ye Lingyun tertawa saat dia menoleh ke Zhao Feng. Saya baru saja melihat seni bela diri peringkat inti Anda dan ini akan membuat saya melihat kemampuan tempur Anda. Ya Pak, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Keduanya berhadapan di ruangan itu. Sejak Zhao Feng memasuki cabang utama, keduanya tidak pernah bertarung. Ini adalah pertama kalinya mereka bertarung satu sama lain. Zhao Feng, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membuktikan bahwa saya memiliki lebih banyak hak daripada Anda untuk memasuki istana Guanjun. Petik 2. Melihat pemandangan itu, anak-anak muda lainnya penuh dengan harapan. Salah satunya adalah jenius teratas dari keluarga Zhao, sementara yang lain pernah menjadi jenius teratas dari keluarga Zhao. Salah satunya adalah yang paling berbakat di Sun Feather City. Seseorang memiliki kultivasi tertinggi di antara generasi muda dalam Sun Feather City. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu dalam pertempuran. Jari awan spasial. Zhao Linlong berseru sambil menunjukkan jari dengan cahaya ungu di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Shadow Step dan meninggalkan bayangan di tempat dia awalnya berdiri. Cahaya biru datang dari jari Zhao Feng dan bentrok dengan Spatial Cloud Finger milik Zhao Linlong. Dua seni bela diri peringkat puncak bertemu satu sama lain menyebabkan jubah mereka terbang tertiup angin. Teng, teng, teng. Keduanya bergerak mundur secara bersamaan. Zhao Linlong mundur 5 langkah dan dia merasakan darah mengalir dari tenggorokannya. Zhao Feng juga tidak kaya, dia merasakan jari yang bentrok dengan Zhao Linlong menjadi mati rasa. Star Finger tingkat ketiga, bagaimana dia bisa mencapainya di usia yang begitu muda? Para tetua mengerti betapa menakutkannya jari bintang. Jari bintang adalah keterampilan paling kuat di perpustakaan seni bela diri. Ada banyak orang yang melatihnya, tetapi mereka akhirnya menjatuhkannya karena terlalu sulit untuk mempelajarinya dan mereka memiliki peluang besar untuk melukai diri sendiri. Bab 62 lantai ketiga perpustakaan seni bela diri. Dari langkah pertama, jelas Zhao Feng diuntungkan. Sungguh menakutkan bagi seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah untuk berada di atas angin. Zhao Feng memiliki keuntungan karena Star Finger dan teknik penguatan tubuhnya. Zhao Tianchang menghela nafas dan tidak repot-repot menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Suaranya juga cukup keras untuk membuat Zhao Linlong mendengarnya. Teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima dan dia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dia masih menekan budidayanya, jadi teknik dinding logamnya sepertinya hanya berada di puncak level keempat. Kekuatan jari bintangnya memang lebih kuat dari jari awan spasial Zhao Linlong. Aku tidak percaya itu. Zhao Linlong meraung dan sekali lagi memadatkan kekuatan batinnya.
Dalam waktu singkat itu, dia telah mencapai kondisi puncaknya. Jika itu adalah jenius lain di sini, mereka mungkin akan mati. Jari bintang posisi ketiga. Mata Zhao Feng menjadi tajam saat cahaya biru menerpa udara. Jarinya menebas udara dan menjadi cahaya biru. Puff, puff, bangku gereja. Pelanggaran Zhao Feng berulang kali mencegah Zhao Linlong. Pada langkah ke-8, wajah Zhao Linlong menjadi putih dan dia meludahkan seteguk darah. Dari situasinya, tampaknya Zhao Linlong tidak bisa bertukar 10 pukulan dengan Zhao Feng. Ini adalah Xin Wuheng kedua. Zhao Han dan Zhao Qi saling memandang dan menganggukkan kepala. Tapi memikirkannya, Zhao Feng dan Xin Wuheng sama-sama datang lebih dulu dan Xin Wuheng mengaku kalah. Dari sini, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Zhao Feng hanya lebih tinggi dari Xin Wuheng dan tidak lebih rendah. Kuda-kuda mengalir. Pada langkah ke-9, aura Zhao Linlong berubah. Cahaya ungu tebal melesat ke arah Zhao Feng. Gerakan macam apa ini? Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Yufei merasakan hati mereka bergetar. Bahkan Zhao Feng, yang berada di atas angin, merasakan tekanan. Mungkinkah ini seni bela diri suci parsial? Zhao Feng segera mendapatkan kembali ketenangannya dan memadatkan lebih banyak energi ke Starfinger. Jari bintang satu garis. Cahaya biru datang dan pergi seperti meteor. Apa? Dia mempelajari jari bintang satu baris. Petik 2. Jari bintang satu baris. Gerakan membunuh Starfinger. Jika dia sudah mempelajarinya, maka dia tidak jauh dari tingkat keempat. Para tetua sangat terkejut. Jari bintang adalah keterampilan terkuat, tetapi itu juga yang paling sulit untuk dipelajari pada saat yang sama. Selama 100 tahun terakhir, banyak orang jenius yang mencoba mempelajari jari bintang, tetapi hasilnya sama saja, jari mereka rusak atau kecepatan belajarnya lambat, jadi mereka akhirnya menyerah. Keterampilan ini tidak hanya sulit, terlalu banyak bahaya yang terlibat juga. Seorang tetua dari generasi sebelumnya mengatakan bahwa jari bintang berada di tingkat seni bela diri setengah suci, tetapi itu terlalu berbahaya. Tetapi di generasi ini, seorang murid cabang telah berhasil mempelajari jari bintang. Jari bintang satu garis menebas udara dan menerobos posisi angin mengalir Zhao Linlong. Sosok Zhao Linlong gemetar saat lengan bajunya terbuka. Kamu kalah. Jari Zhao Feng berhenti di titik akupuntur lengannya. Jari bintang berisi banyak keterampilan di dalamnya termasuk mengenai titik akupuntur, Del. Zhao Linlong mengalami syok. Bukannya dia tidak pernah mengira dirinya kalah, hanya saja perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dia berpikir betapa kekanak-kanakannya ketika dia tidak menatap Zhao Feng. Lumayan, kamu sudah bisa mengontrol kekuatan batinmu dengan sempurna. Ye Lin Yun memuji. Dia menemukan Zhao Feng semakin disukai setelah pertempuran ini. Pangkat tinggi yang menantang jarang terjadi bahkan di kota provinsi. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya tidak berusaha sekeras itu sama sekali. Zhao Tianchang dan kroninya saling memandang dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka jelas bisa melihat bahwa jari bintang satu baris Zhao Feng dapat menghancurkan lengan Zhao Linlong tetapi dia tidak melakukannya. Pertempuran antara dua jenius tingkat atas Sun Feather City berakhir di sini. Ye Lin Yun memandang Zhao Feng, lalu Zhao Yufei dan dia tampak sangat senang. Meskipun dia merindukan kejeniusan keluarga Xin, dia mendapatkan dua dari keluarga Zhao. Penampilan Zhao Feng jauh melebihi harapannya. Kalian berdua pergi dan siapkan barang-barang kalian. Dalam 3 hari, kita akan pergi menuju kota provinsi. Ye Lin Yun memberitahu keduanya. Ye Lin Yun berubah menjadi kabur. Detik berikutnya, dia menghilang. Tanpa menggunakan mata kirinya, Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Jika Ye Lin Yun menyerang, tidak ada yang bisa melawan termasuk pemimpin sekte dan para tetua. Apakah itu kekuatan peringkat ke-9? Lalu, seberapa kuat Lord Guanjun? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Pemimpin sekte, masih ada 3 hari tersisa. Saya harus kembali ke Greenleaf Village. Mata Zhao Feng terfokus pada Zhao Tianchang. Dia berada di bawah perintah kurungan dari keluarga. Meskipun Zhao Tianchang adalah kepala sekte, dia merasa tidak berguna. Kata itu sepertinya mengeluarkan seluruh energinya. Sekarang Zhao Feng adalah salah satu anak buah istana Guanjun, dia tidak akan punya nyali untuk melakukan apapun padanya. Tapi kami berharap Anda memberikan jawaban atas kematian Zhao Tianchang. Dari jari bintang yang baru saja Anda gunakan, Anda memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Cahaya melintas di mata Zhao Tianchang. Saat ini, dia hanya menginginkan jawaban.
Bahkan jika jawaban Zhao Feng adalah bahwa dia bergabung dengan keluarga Qiu, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Zhao Tianjian memang dibunuh oleh saya, tapi saya tidak mengkhianati keluarga Zhao. Zhao Feng tertawa. Itu adalah kamu. Sebelumnya, mereka hanya curiga dan tidak benar-benar percaya bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk membunuh keduanya. Satu hal lagi, orang asli yang bekerja sama dengan keluarga Qiu bukanlah saya. Jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda bisa pergi dan mencari beberapa informasi dari tempat Zhao Tianjian. Zhao Feng meninggalkan kalimat ini dan kemudian meninggalkan ruangan. Pemahaman terlihat di wajah mereka. Di hari yang sama, sekte tingkat tinggi segera mengirim orang-orang untuk mengamankan keluarga Zhao Tianjian, termasuk Zhao Yijian. Zhao Yijian tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka menemukan beberapa bukti di dalam keluarga yang menghubungkan mereka dengan keluarga Qiu. Akhirnya kebenaran ditemukan. Tingkat tinggi sekte akhirnya menyadari perlakuan tidak adil dari Zhao Feng. Biasanya, mereka tidak terlalu peduli, tapi sekarang berbeda. Zhao Feng telah dipilih menjadi istana Guanjun dan dia memiliki masa depan yang tidak terbatas. Masa depannya menentukan masa depan keluarga Zhao. Oleh karena itu, pemimpin sekte memerintahkan penatua Zhao untuk pergi dan menghibur Zhao Feng. Hahaha, senang sekali melihat ekspresi wajah mereka. Penatua Zhao sama sekali tidak merasa simpatik untuk mereka, sebaliknya, dia bahagia. Oh ya, level tinggi telah memutuskan untuk membuka lantai 3 perpustakaan seni bela diri untukmu. Dia menarik kembali berita lainnya. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri? Senyuman muncul di wajah Zhao Feng. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Pada hari kedua, 3 penatua termasuk penatua Zhao datang ke lantai 3. Lantai 3 adalah tempat yang sangat misterius. Seorang tetua saja tidak bisa membukanya. Sekte memiliki aturannya, 3 tetua harus setuju secara bersamaan untuk membukanya. Pintu batu hijau tua adalah jalan setapak ke lantai 3. Pintu batu berdengung seolah-olah mekanisme tertentu telah dibuka. Kemudian, pintu terbuka. Zhao Feng segera masuk dan menemukan dirinya di sebuah ruangan batu. Di dinding, ada gambar aneh yang diukir di atasnya. Beberapa bergerak sementara beberapa tempat dikaburkan. Di bawah kekuatan gabungan dari 3 master bela diri, gambar itu tampak hidup. Kuda-kuda mengalir, kuda-kuda tornado, kuda-kuda parsial, kuda-kuda membakar. Setiap gambar memiliki sudut pandang yang berbeda, tetapi karena usianya, gambar-gambar itu tidak terlalu jelas. Zhao Feng merasa bahwa bahkan dengan kekuatan 3 ahli bela diri, itu tidak cukup untuk mengaktifkan gambar sepenuhnya. Rangkaian gambar bergabung untuk membentuk seni bela diri suci yang lengkap, tapi dindingnya agak kabur dan tidak ada cukup kekuatan untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Mata kiri Zhao Feng dengan cepat mengamati gambar-gambar itu. Zhao Feng, kita hanya bisa menahan ini selama 30 tarikan napas lagi. Jika Anda bisa mendapatkan sesuatu darinya, itu semua terserah Anda. Suara penatua Zhao terdengar dari luar. Hati Zhao Feng menegang. Dengan segera, dia mendorong mata kirinya secara maksimal dan beralih ke mode penglihatan yang ditingkatkan. Di bawah mata kirinya, gambar di dinding batu menjadi lebih jelas. Salinan. Zhao Feng meludahkan sepatah kata dan salah satu gambar diserap ke dalam dimensi di mata kirinya.